Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, hari ini hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 bertempat di Masjid Jamek Darussalam, Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Di masjid ini hari ini diadakan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga santunan anak yatim bekerjasama dengan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Malang, Kecamatan Donomulyo dan Kepanjen bersama donatur AY Donat, dan dihadiri juga oleh Fatayat Muslimat Ranting NU Purworejo dan sekitarnya di Kecamatan Donomulyo. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, khidmah, sehingga bisa membuahkan manfaat, maslahah, barokah di sini. Amin amin ya rabbal alamin.
بدرتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله Profesor Dr. Ali Maksud dari Kepanjen Pini sepuh, aji sepuh, ingkang mimpin kehutaan yang dihormatan. Ahlan wa sahlan bihudurikum, kami haturkan kepada segenap penyuluh agama yang kami hormati, Kepala Desa Purworejo atau yang mewakili Tamir Masjid Darussalam, beserta pengurus yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim amma ba'd. Hadratul ulama wal fudala para alim ulama wabil khusus dumateng takmir Masjid Darussalam Abaruhian ugi bapak-bapak yai ingkang sami rawuh dumateng para penyuluh saking Kecamatan Kepanjen ingkang tansah kula hormati reca-reca 10 Kecamatan Dolomulyo ugi dumateng ibu-ibu muslimat ranting Purworejo sedaya ingkang tansah kula hormati hadirin hadirat rahimakumullah dan adik-adik yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua, yang pertama, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita diberikan nikmat yang berkah, umur yang barokah, dan juga kesempatan berkumpul ini mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi kita
sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kami di sini selaku wakil dari penyuluh Kecamatan Donomulyo, yang pertama mohon maaf kepada Bapak Ibu penyuluh saking Kecamatan Panjen, para Bapak Ibu penyuluh para alumni saking IAIN niki Pak Kepala KUA boten saged rawuh kraton laji di samping daleme terlalu jauh kali wonten acara sarengan. Pramila nggih kula ingkang kajiban nyuwunaken pangapunten dumateng Bapak Ibu sedaya. Semanten saya kula nyuwun pangapunten agung, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ibu Susiani, kepada beliau disilakan. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami akan memanggil nama-nama anak yatim piatu yang akan menerima santunan dari penyuluh anak yatim donatur di siang hari ini. Untuk anak-anakku yang kami panggil namanya dimohon maju ke depan. Yang pertama, Ananda Muhammad Riko Elvis dari Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ananda Dela dari Purworejo atau yang mewakili. Ananda Dela dari Purworejo atau yang mewakili. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qad
Anu nih kena apa? Benerin. Kon baris ya? Hah? Baris. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Ali Mansur dari Kepanjen. Kemantan panjenenganipun dipun sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fathratul muhtaramin, para harim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, Bapak Lurah, Pak Dayat, ya, yang ada sekarang ini kan penggantinya, ya. Yang ada sekarang kan penggantinya Pak Dayat. Ya. Pak terima kasih. Para pengurus muslimat dan fatayat, para pengurus dari penyuluh, teman-teman dari alumni YIN Malang tahun 89, para ustadz dan ustadzah. Ini ada Ustadz Nabi. Ustadz Nabi itu Ustadz Iwan itu Ustadz Nabi. Ustadz Nabi itu anak saya. Ustadz Iwan itu biasanya yang ramai itu Ustadz Iwan itu kalau daerah sini. Daerah Palu Selatan itu Ustadz Nabi. Ustadz Iwan itu kenakan saya. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 Oktober 2022 kita masih diberi berbagai kenikmatan, wabil khusus nikmat sehat dan iman, sehingga kita bisa silaturahmi di sini di Masjid Darussalam Purworejo, Kecamatan Dolomulyo, Kabupaten Malang dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi pertemuan kita pada hari ini membawa berkah bagi kita untuk mendapatkan tiket syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ralat pembawa acara. Saya itu bukan dari Kepanjen, saya itu dari Purwoganti. Dari Purwoganti. Jadi sekecamatan Dolomulyo itu ada 3 profesor. Alhamdulillah. 2 dari Purwoganti. Yang pertama Prof. Gus, itu kolega saya, teman saya, profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Itu Dolomulyo rumahnya, dekat Rumah Sakit Semoro. Dulu alumni SMP PS Taman Siswa. Itu
Profesor Gus sekarang menjadi warek 2, wakil rektor 2 UB. Yang kedua Profesor Dr. Suyono, itu Purwodadi, persis sebelahnya JS, adiknya Pak Sudowo, adiknya Pak Adrian, itu patron saya, menjadi profesor di Universitas Negeri Malang. Itu dulu alumni SMPK Ulit sebelah Pelabuhan Bandung. Alhamdulillah sudah menjadi santri karena selain saya kunjungi biasa banyak ngomong ya, sekarang sudah menjadi santri. Alhamdulillah. Dan yang ketiga saya alumni MPSNU Donomulyo. Jadi 3 profesor itu alumni SMP swasta semua dari Donomulyo dan bisa mengabdi di universitas terbaik yang ada di Malang, Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya. Alhamdulillah Universitas Brawijaya itu universitas terbesar se-Indonesia karena jumlah mahasiswanya 75.000. Itu perguruan tinggi atau universitas terbesar se-Indonesia. 75.000, dosennya kurang lebih 2.500, tekniknya 2.500. Jadi dosen dan teknik saja sudah 5.000. Ya Pak Kanuti, saudara saya. Tema kita pada hari ini adalah Maulid dan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan secara kolaborasi dan secara kerjasama antara teman-teman dari penyuluh Kabupaten Donomulyo, Kabupaten Panjen, Fatayat Muslimat, dan juga teman-teman alumni YIN tahun 89. Mudah-mudahan ini secara reguler ya terus-menerus ya tiap bulan bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita dengan perayaan Maulid itu meneladani Rasulullah. Intinya itu meneladani Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu harus kita teladani, Bapak Ibu? Banyak sarjana non-muslim yang bergelar profesor doktor. Saya tidak menyebut semuanya. Saya hanya akan menyebut 2 orang, yaitu yang pertama adalah Mikael. Mikael itu orang Yahudi, profesor di bidang kimia fisika, menjadi guru besar di Amerika Serikat. Itu menulis buku yang berjudul 100 Ranking of Famous Men in History, 100 tokoh berpengaruh di dunia. Itu menempatkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW di urutan pertama. Nabi Isa di urutan ketiga. Nabi Musa di urutan ke-15. Kemudian ada buku lagi yang ditulis oleh sarjana non-muslim, yaitu perempuan, namanya Anne-Marie Schimmel. Judulnya dalam bahasa Jerman, orang Jerman, yaitu Muhammad is Saint Prophet. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi And Muhammad is his prophet. And Muhammad is his messenger. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu dan Muhammad adalah utusan Allah. 2 buku ini berhubungan. Kenapa Nabi Muhammad itu ditempatkan di ranking 1, tokoh paling berpengaruh di dunia, sudah 1.500 tahun. Ini belum tumbang. Teori ini belum tumbang.
sampai saat ini. Dan ternyata dijelaskan oleh Alim Simel ini dalam bukunya dan Muhammad Utusan Allah. Karena pengikut Muhammad itu sangat militan, sangat cinta kepada nabinya ini yang diekspresikan dalam berbagai bentuk sholawat. Ada ratusan jenis sholawat dan itu dilantungkan tiap hari di seluruh dunia. Ini berbeda dengan umat nabi-nabi yang lain yang mungkin merayakannya seminggu sekali atau mungkin akhir tahun tanggal 25 Desember. Tapi sholawat itu dibacakan tiap hari di berbagai tempat, di berbagai mushola, di berbagai masjid, di berbagai majelis-majelis taklim dan di seluruh dunia. Mulai sholawat yang paling simpel sampai sholawat yang panjang-panjang. Seperti tadi sebelum acara ini kan ada pembahasan ibaan. Itu puji-pujian kepada Rasulullah. Jadi banyak sekali jenis sholawat dan yang paling sholawat yang paling singkat ini khasiatnya ini. Jadi sholawat itu ada khasiatnya untuk ini. Sholawat paling pendek itu khasiatnya tinggi. Acara apapun kalau dibacakan sholawat ini pasti bubar. Ya kan? Kalau dibacakan sholawat ini pasti bubar. Acara ini kalau saya bacakan sholawat itu pasti bubar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulang bahwa berkah. Ini sholawat paling pendek, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad yang biasanya digunakan untuk membubarkan acara yasinan, tahlilan, akiban, kedurenan. Bacakan ini pasti bubar. Dan ulang bahwa berkah. Iya kan Bu? Pasti berkah. Ini sholawat paling pendek. Jadi sholawat itu mengandung unsur-unsur mistis juga, kekuatan yang luar biasa. Ini ada Gus Ujaimi dari Bidang Negeri. Dulu ketika mengambil mata kuliah, dosennya itu Pak Haji Mundur. Ya. Dosennya itu namanya Haji Mundur. Jadi dosennya yang malah banyak yang gaji, tapi yang dipanggil Haji cuma Pak satu itu Pak Haji Mundur. Itu kalau pas ujian akhir semester nggak bisa jawab, semua jawabannya itu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad penuh 2 kali lulus. Itu Gus Ujaimi dari Bidang Negeri lulus. Padahal jawabannya itu tidak menjawab soal, tapi karena ditulis di sholawat sampai penuh 2-3 halaman penuh sholawat. Pertanyaan 1 jawabannya sholawat, pertanyaan 2 bacanya sholawat, pertanyaan 3 dan seterusnya sholawat semua. Kalau nggak percaya lagi tanya Gus Ujaimi. Ini berkahnya sholawat. Nah ini punya ini murid-murid beliau, manuskrip beliau bisa dicek apa yang saya katakan itu bohong atau betul. Jadi sholawat itu mengandung hal-hal yang luar biasa. Saya dulu ketika masih di pondok di Siraman sama Kiai Najib diberi ijazah yaitu membaca
dan harus puasa 3 hari, yaitu Senin, Selasa mulai puasa, Rabu, Kamis, Jumat lepas. Itu tiap malam dibuat wiridan 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Saya taat saja pada yang kasihannya seperti apa dan sebagainya. Alhamdulillah di semester 2 saya ngecek 1. Di semester 2 kelas 1 naik ke kelas 2 SMA Arya Siraman itu langsung ngecek 1 itu bertahan sampai saya lulus. Bahkan sampai saya kuliah ini teman-teman saya satu angkatan saya sudah terbaik. Wisuda terbaik, makanya saya jadi dosen. Berkah apa? Sholat. Berkah sholawat. Jadi sholawat itu khasiatnya luar biasa. Saya sendiri tidak bisa merasakan. Oleh karena itu kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW ini jangan sampai tutup. Kalau diajak sholawatan harus segera berangkat. Jadi menurut animasi simpel tadi, kenapa pertama di urutan pertama? Karena kesetiaan, kecintaan umat Muhammad untuk membaca sholawat sebagai ekspresi kecintaan kepada beliau. Itu dibacakan setiap detik, setiap menit, setiap jam. Seluruh dunia secara terus-menerus, sambung menyambung, tidak ada henti-hentinya. Oleh karena itu sudah 1500 tahun Muhammad sebagai rating 1 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini tidak tunggal selama kita masih menjaga dan mau bersholawat. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita itu sholat, kiblat kita adalah Ka'bah, ya kan? Ka'bah itu kiblat kita ketika kita sholat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini yang menjadi kiblat kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ka'bah kita itu adalah Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, karena beliau adalah orang yang sempurna dan paripurna. Dan semua nabi, semua rasul itu hormat kepada beliau. Bukan hanya sekedar nabi dan rasul, Allah dan malaikat pun juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah dibacakan ya, Inna Allaha wa malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi wajib ya shollu. Kalau kita membaca sholawat itu berarti kita berada dalam satu frekuensi dengan Allah, dengan malaikat dan dengan seluruh nabi dan rasul, berada dalam satu frekuensi. Kalau kita itu bersolawat, Allah dan malaikat saja bersolawat, nabi dan rasul semua bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu mengandung selain yang mistis-mistis tadi ya, itu
satu energi, satu frekuensi dengan Allah, malaikat, dan nabi, rasul yang 25 atau 3.300 sekian nabi. Jadi nabi itu tidak hanya 25 loh banyak. Nabi itu jumlahnya 300 sekian itu. Ya, itu nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada sholawat yang pendek, kemudian sholawat agak panjang, ada sholawat nakia, ada sholawat nakia atau nasuni, sholatan kami atau masyarakat sholawat dan sebagainya. Ada banyak pilihan sholawat tergantung dari bapak dan ibu yang bisa yang mana. Itu semuanya adalah ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa bapak ini? Kontekstualisasinya, pentingnya kita itu bersolawat pada Rasulullah. Diharapkan kita itu contoh. Tadi sudah dibawakan pembahasan lakot kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Nabi itu sebagai uswat hasanah. Kenapa Nabi itu menjadi uswat hasanah? Setidaknya ada 4 hal sifat-sifat beliau yang sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatwa. Sidik itu apa artinya Bapak Ibu? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya sidik. Amanah, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau diberi amanah itu bertanggung jawab. Amanah. Tabligh, menyampaikan, mendakwahkan, menyampaikan informasi yang benar, bukan bohong. Ya. Kemudian yang terakhir, fatonah cerdas, tahu situasi dan kondisi. Jadi pemimpin itu harus cerdas, tahu situasi dan kondisi. Ketika rakyat itu baru bangkit dari pandemi COVID-19, banyak yang kehilangan pekerjaan, ekonomi, studi dan sebagainya. Yo jadi pemimpin itu tidak menaikkan harga kebutuhan sehari-hari, BBM dan sebagainya. Jadi pemimpin yang cerdas harus bisa membaca situasi dan kondisi seperti itu, tidak menambah beban bagi rakyat. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia pada saat ini itu mengalami 5 ancaman. Dunia pada saat ini mengalami 5 ancaman. Yang pertama adalah ancaman keteladanan. Tidak ada pemimpin yang betul-betul bisa menjadi teladan setelah Rasulullah. Makanya Bernard Shaw itu seorang ahli, profesor dari Sirmat Bernard Shaw mengatakan seandainya Rasulullah Muhammad itu diangkat menjadi pemimpin dunia saat ini, akan bisa menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh manusia modern. Krisis keteladanan, guru, orang tua, pemimpin di masyarakat sulit untuk diidealkan menjadi pemimpin yang betul-betul bisa diteladani. Kita sebagai orang tua kadang-kadang abai pada anak-anak, ya kan? Harusnya kalau habis maghrib itu menemani anak-anak ngaji, menemani anak-anak belajar. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang masih lihat sinetron, kita boleh main HP sendiri. Ditanya anak marah-marah, kita boleh. Salah satu temuan Bapak dan Ibu, ini di artikel, ya, ini ilmiah, ya. Konflik antara anak dan ibu
sepanjang pandemi itu meningkat tajam. Karena apa? Karena online, ya, sekolah online, kemudian semua PR, ya, PR kok tanya pada ibunya malah dimarahi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ya, yang dihadapi oleh manusia modern saat ini itu, yaitu mental illness dan mental weakness, sakit mental. Banyak orang yang sekarang ini sakit mental dan lemah mental. Sakit mental itu apa? Sakit mental itu ya bukan gila itu ya, bukan gila dalam arti yang sesungguhnya. Kita itu seperti orang malas, ya. Tapi sebenarnya kita itu gila, ya. Dengan ya BAB kata sendiri, ya kan, ya kan. Kita itu berhadapan dengan berkomunikasi dengan benda, tapi kita ketawa sendiri. Juga mental weakness. Banyak anak-anak sekarang ini tidak mau berjuang. Jadi mentalnya lemah, tidak mau berjuang tapi ingin hidup nikmat. Ya enggak? Makanya kemudian mencuri, ya, merampok, ya, dan sebagainya, ya, korupsi atau menjadi pejabat itu mental weakness. Maunya hidup enak tapi tidak mau kerja keras. Itu yang kedua, ya. Mental illness dan mental weakness. Yang ketiga, munculnya fenomena kekerasan di rumah tangga, kekerasan di masyarakat, kekerasan anak geng, kekerasan aparat yang seharusnya itu melindungi, tapi justru melakukan kekerasan, bahkan sampai kekerasan atas nama agama, yaitu lahirnya terorisme. Munculnya kekerasan. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu, yaitu disorientasi, kehilangan arah dalam hidup ini. Kehilangan arah, tidak tahu, ya, kita itu akan kemana hidup ini. Hidup ini untuk apa dan akan kemana. Makanya Bapak dan Ibu, ini penting, ya, ditanamkan pada anak-anak, ditanamkan pada siswa dan siswi, pada santri-santri, yaitu tujuan hidup ini untuk apa? Apakah tujuan hidup itu hanya untuk mencari harta? Atau tujuan hidup ini hanya untuk bersenang-senang? Atau tujuan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu jawabannya yang terakhir. Hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi yang kita miliki, menjadi petani yang beribadah, yang menjadi guru tujuannya untuk beribadah, yang menjadi pengusaha untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa untuk beribadah. Agar kita tidak mengalami disorientasi hidup, enggak jelas kita itu mau kemana. Semua orang itu pasti mati, ya kan? Semua orang itu pasti mati, tapi mati dalam keadaan husnul khotimah itu pilihan. Berapa pilihan? Iya. Karena ada orang yang mati yang tidak husnul khotimah. Bisa kalau kita itu membiasakan
kita dihadapkan pada budaya instan, ingin cepat-cepat, ya ingin cepat-cepat, nggak mau belajar yang sungguh-sungguh, tapi ingin nilainya baik. Akhirnya apa? Copy paste, itu yang sekarang banyak dialami oleh murid-murid kita, Bapak dan Ibu, oleh mahasiswa. Kopas, nggak mau berproses tapi ingin hasilnya baik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, ini mumpung hari santri, ya, ini penting, ya. Dan hari santri itu merupakan perjuangan yang luar biasa, ya. Kita bisa mempunyai hari yang spesial tanggal 22 Oktober, ya. Kami haturkan. Menempati rangkaian acara selanjutnya yaitu bentuk peserta doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rudian. Pada beliau silakan. الهادي الصالح والمؤمنين سلام بإنتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شكورا حمدا يوفي نعمك ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ونبذ لنا بينهم الحاجات وتكلم بيده السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأسرها من جميع الخيرات بالحي والممات. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وذرياتنا من اهل الخير وعليك وارزقنا الجماعة ولا تجعلنا من مسألة وارزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا واسعا حسنا وتغفر بالدعاء وامنا بمخفة المرسلين والهام الملائكة المقربين وافتح قلبنا وقلوب المتنحرين. اللهم سلمنا علينا اولادنا وذرياتنا من جميع البلايا بلغنا بالاخره من فتنة ما انك للمسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفور رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Ingkang masak wonten pundi nggih pangapun sanget mangke Ibu kula suwun ampun kondur rumiyin di belakang sudah siap makan siang. Ibu nggih matur nuwun sanget mangke Ibu sampai pun tutup mangke Ibu langsung ke dapur belakang aja Ibu nggih. Mboten sudah pun. Alamin. Demikian tadi rangkaian acara dalam usai kita laksanakan, dan di sini kami sebagai pembawa acara apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.